Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bumi, apa yang terlintas di pikiran kalian setelah menyimak video di awal tadi? Banyak sekali ya sampah di sungai itu. Apa kalian juga pernah menjumpainya di lingkungan sekitar kalian? Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dapat menimbulkan berbagai akibat negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila sampah tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Dampak buruknya, lingkungan akan tercemar dan rusaknya ekosistem. Untuk menghindari dampak-dampak negatif ini, penting untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah yang baik, termasuk memilah sampah. Nah, sahabat bumi, pada video ini kita akan belajar untuk memilah sampah. Yuk simak bersama-sama. Kalau kita sudah terlanjur menghasilkan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tenang, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti memilah sampah dari rumah. Kita bisa mulai nih dari 4 kategori yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu sampah organik, sampah anorganik, bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Kategori sampah yang pertama adalah sampah organik. Sampah ini adalah sampah yang berasal dari semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Contoh dari sampah organik adalah sisa daging, buah-buahan, ikan, dan tumbuhan. Selain sampah organik, ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik dapat dibedakan menjadi reusable atau sampah yang masih dapat digunakan kembali, dan recyclable atau sampah daur ulang. Kedua jenis sampah ini adalah jenis sampah yang sangat disarankan untuk dikelola, karena selain masih memiliki nilai pakai maupun nilai ekonomi, sampah ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai tanpa bantuan manusia. Contoh dari sampah anorganik adalah plastik, botol kaca, kertas, dan kardus. Kategori yang ketiga adalah sampah B3. Sesuai namanya, sampah B3 merupakan bahan-bahan limbah yang beracun dan berbahaya. Contoh dari sampah ini adalah baterai bekas, obat kadaluarsa, kemasan terkontaminasi limbah B3, serta bahan-bahan lain yang bersifat mudah meledak, mudah terbakar, maupun mudah bereaksi. Kategori keempat adalah sampah residu. Sampah residu merupakan sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan maupun daur ulang kembali. Contoh dari sampah residu adalah tisu, styrofoam, popok bekas, dan masker bekas. Setelah tahu mengenai kategori sampah, ayo kita belajar bagaimana cara memilah sampah. Langkah pertama adalah sediakan wadah untuk menampung sampah. Pastikan kalian menyiapkan 4 wadah ya untuk memudahkan kalian memisahkan sampah. Wadah pemilahannya nggak harus berupa tempat sampah loh, tapi bisa juga berupa berbagai barang bekas yang tidak terpakai seperti karung dan kardus bekas. Setelah sampah-sampah tersebut terpilah, lalu apa lagi ya yang harus kita lakukan? Untuk sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Tapi, kalau kamu tidak bisa melakukan composting secara mandiri, kamu juga bisa loh membawa sampah organik kamu ke TPST yang ada di sekitar rumah kamu. Untuk bahan-bahan reusable, kamu masih bisa loh memanfaatkannya untuk berbagai fungsi praktis lain, seperti memanfaatkan gelas plastik bekas untuk pot semai tanaman. Untuk bahan-bahan recyclables, kamu harus pastikan bahwa sebelum sampah-sampah tersebut didaur ulang, sampah tersebut harus dalam keadaan bersih, kosong, dan kering agar tidak mengundang hewan ataupun serangga. Kenali pengepul atau bank sampah di areamu untuk mengetahui jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang. Terakhir, untuk sampah residu, kamu bisa membawanya ke tempat pembuangan akhir yang ada di sekitar rumah kamu. Sementara untuk sampah B3, kamu bisa membawanya ke TPST 3R yang ada di areamu agar disalurkan ke tempat pengolahan limbah. Nah sahabat bumi, bagaimana setelah menyimak video tadi? Pasti sudah paham ya bagaimana langkah-langkah dalam memilah sampah. Memilah sampah adalah langkah kunci dalam memanajemen sampah yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk memilah sampah.
Yang pertama, pahami jenis sampah. Ketahuilah jenis sampah-sampah yang umumnya dihasilkan di rumah atau tempat tinggal kalian ya. Ini mencakup sampah organik, kertas, karton, plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya. Langkah kedua, sediakan wadah sampah terpisah. Sediakan wadah sampah terpisah untuk berbagai jenis sampah. Biasanya ada wadah untuk sampah organik, kertas, plastik, logam, kaca, dan sebagainya. Gunakan juga warna atau label yang jelas untuk membedakan wadah-wadah tersebut ya. Langkah ketiga, gunakan tas belanja kain atau wadah sendiri. Bawa tas belanja kain atau wadah sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau bungkus sekali pakai. Langkah keempat, pilah sampah di sumbernya. Pilah sampah sejak awal di sumbernya bisa dilakukan misalnya di dapur. Pisahkan sampah organik dari sampah non-organik. Pastikan juga ya, bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau diproses secara khusus ditempatkan di wadah yang sesuai. Langkah kelima, kenali tanda pengenalan daur ulang. Pelajari tanda-tanda pengenalan pada kemasan produk untuk mengetahui bahan pembuatnya. Tanda-tanda ini biasanya menunjukkan apakah bahan tersebut dapat didaur ulang atau tidak. Wah, rupanya Bumi semangat sekali ya menjelaskan ke sahabat ini semuanya. Ya, itu tadi yang dijelaskan Bumi adalah 5 langkah sederhana yang dapat kalian lakukan untuk memilah sampah. Nah, anak-anak, beberapa saat yang lalu kalian telah melakukan kegiatan memilah sampah di sekolah. Saat ini, kalian akan Bu Guru beri tugas untuk mencobanya di rumah. Bagaimana sahabat Bumi semua? Siap untuk mencobanya di rumah? Kegiatan kolaborasi ini bertujuan untuk membangun komunikasi positif antara guru, siswa, dan orang tua. Orang tua berperan mendampingi, memberikan bimbingan, memberi penjelasan tambahan, membantu memecahkan masalah, serta memberi dorongan positif pada Ananda di rumah. Ayo melakukan kegiatan-kegiatan berikut di rumah bersama orang tuamu ya. Kegiatan yang pertama, mendata sampah apa saja yang ada di rumah kalian. Yang kedua, membuat daftar langkah-langkah untuk mengurangi sampah di rumah. Yang ketiga, merencanakan hari pembersihan lingkungan di sekitar rumah. Yang keempat, kalian bisa mengajak orang tua kalian untuk bersama-sama merancang poster atau spanduk tentang pengurangan sampah di rumah. Oh iya, dokumentasikan juga ya semua kegiatan yang kalian lakukan bersama orang tua di rumah. Mengurangi sampah tidak hanya tugas, tapi kita semua bertanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.